Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zarifah Rishanindia Fauzia dari kelas 1C dengan NPM 251063120017. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan isi karya ilmiah saya yang berjudul Pemanfaatan Serat Nanas di Lampung sebagai Kain Alternatif Ramah Lingkungan. Video ini akan mencakup 3 bagian, yaitu penjelasan makna judul, pembahasan kutipan-kutipan penting pada bab 2 beserta sumbernya, serta pemaparan hasil penelitian yang dilakukan. Yang pertama ada penjelasan judul karya ilmiah. Judul Pemanfaatan Serat Nanas di Lampung sebagai Kain Alternatif Ramah Lingkungan menggambarkan sebuah kajian mengenai bagaimana daun nanas yang selama ini dianggap limbah pertanian dapat diolah menjadi serat alami yang kemudian digunakan sebagai bahan dasar kain. Daerah Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu sentra penghasil nanas terbesar di Indonesia. Dengan demikian, ketersediaan daun nanas sangat melimpah dan berpotensi besar dimanfaatkan sebagai sumber serat. Penggunaan serat nanas sebagai kain alternatif dianggap ramah lingkungan karena berasal dari bahan alami yang dapat terurai, mengurangi ketergantungan pada serat sintesis yang mencemari lingkungan, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal. Dengan kata lain, judul ini menekankan masalah limbah daun nanas, lokasi Lampung, solusi berupa pemanfaatan serat, serta kebaruan berupa inovasi kain ramah lingkungan. Yang kedua, pembahasan kutipan bab 2 dan sumbernya. Pada bab 2, karya ilmiah ini memuat kajian pustaka yang terdiri atas beberapa konsep utama. Yang pertama, definisi dan karakteristik serat nanas. Dalam karya ilmiah dijelaskan bahwa serat nanas memiliki kandungan selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang menjadikan serat ini kuat, elastis, dan tahan kelembapan. Hal ini sejalan dengan pendapat Haryanti dan Saputra pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa kandungan kimia serat alam menentukan kekuatan dan daya tahannya. Yang kedua, potensi serat nanas sebagai bahan baku tekstil. Karya ilmiah ini juga menyebutkan bahwa serat nanas mampu bersaing dengan serat alami lainnya seperti rami dan kenaf. Pernyataan ini didukung oleh Yusof dan Hasan pada tahun 2018 yang menyebutkan bahwa serat daun nanas memiliki kekuatan mekanik yang baik dan dapat digunakan sebagai material tekstil bernilai tinggi. Yang ketiga, teknologi pengolahan serat nanas. Pada bagian ini dijelaskan bahwa ekstraksi serat dapat dilakukan menggunakan metode mekanik dan kimiawi. Iswanto dan Oktaviani pada tahun 2020 menjelaskan bahwa teknologi dekortikator dan metode kimia telah meningkatkan efisiensi proses pengambilan serat daun nanas. Yang keempat, serat nanas di Lampung. Bab 2 menyebutkan bahwa Lampung, khususnya Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Metro merupakan sentra penghasil nanas. Hal ini sejalan dengan penelitian Mulyani dan Fitriani pada tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Lampung memiliki kondisi agronomis ideal untuk budidaya dan nanas dan produksinya terus meningkat setiap tahun. Dan yang terakhir, keunggulan kain ramah lingkungan. Kain berbahan serat nanas dinilai lebih ramah lingkungan karena dapat terurai dan tidak menghasilkan limbah berbahaya. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Zulkarnain dan Munawar pada tahun 2021 yang menegaskan bahwa industri serat alam memiliki dampak lingkungan yang jauh lebih kecil dibandingkan serat sintesis. Pada poin ketiga, yaitu penjelasan hasil penelitian. Berdasarkan isi karya ilmiah ini, hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik serat nanas menunjukkan kualitas yang baik untuk dijadikan bahan tekstil. Serat daun nanas dari Lampung memiliki kekuatan tarik yang baik, tekstur halus, serta kilau alami yang menjadi nilai estetika tambahan. Kandungan selulosanya cukup tinggi sehingga cocok dijadikan bahan dasar pembuatan kain. Yang kedua, proses pengolahan serat dapat dilakukan pada skala lokal. Penelitian menunjukkan bahwa pengolahan serat mulai dari ekstraksi hingga pemintalan dapat dilakukan menggunakan alat sederhana maupun mesin dekortikator. Beberapa kelompok masyarakat di Lampung bahkan telah mempraktikannya.
Yang ketiga, kain yang menghasilkan memiliki kualitas layak untuk produk fashion dan kerajinan. Kain serat nanas dari Lampung memiliki tekstur unik, kuat, dan memiliki daya serap yang baik, sehingga cocok untuk pakaian, tas, shawl, maupun kerajinan rumahan. Yang keempat, terdapat beberapa kendala dalam pengembangannya. Kendala utama yang ditemukan antara lain minimnya akses terhadap teknologi ekstraksi modern, rendahnya kemampuan teknis masyarakat, dan belum adanya rantai pemasaran yang kuat untuk produk kain serat nanas. Yang kelima, pemanfaatan serat nanas berpotensi meningkatkan ekonomi lokal. Jika dikembangkan secara optimal, industri kain serat nanas dapat membuka peluang usaha baru, menambah pendapatan petani, serta memperkuat industri kreatif daerah. Demikian penjelasan mengenai judul karya ilmiah saya. Semoga penjelasan ini dapat menjadi gambaran utuh mengenai isi karya ilmiah tersebut. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.